Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik ya, yang cukup menarik, yaitu tentang asumsi dasar yang digunakan di dalam menyusun laporan keuangan. Ini cukup penting karena konsep ataupun asumsi ini menjadi penting untuk kita ketahui pada saat kita itu belajar akuntansi. Karena ini yang kadang-kadang susah dipahami oleh orang yang belum paham tentang akuntansi. Karena esensinya di dalam akuntansi itu adalah dalam menyusun laporan keuangan itu tentang dua asumsi dasar ini yang sering menjadi permasalahan. Ya, nah apa itu asumsi dasarnya? Ya, saya jelaskan lebih dulu. Ya, jadi di dalam akuntansi itu ada yang namanya sebutnya adalah accrual, asumsi accrual. Nah, apa yang dimaksud dengan asumsi accrual ini? Asumsi accrual ini adalah transaksi keuangan itu dicatat bukan berdasarkan atas aliran kas, tetapi berdasarkan peristiwa yang terjadi. Jadi bukan berdasarkan kas, tapi berdasarkan yang terjadi. Jadi lawannya accrual ini adalah asumsinya dalam menggunakan cash basis, ya, cash basis. Nah, memang ini menjadi penting gitu. Karena kalau misalkan kita bandingkan nih ya, misalkan ada perusahaan A dan perusahaan B. Ya. Perusahaan A, perusahaan B ini sama-sama ada yang namanya penjualan. Penjualan ini senilai semuanya 1 juta, yang B ini adalah 1 juta. Nah, kalau kita berdasarkan informasi yang ada ini, maka kita akan beranggapan antara penjualan A dan penjualan B adalah sama. Gitu ya. Sama, karena nilainya sama-sama 1 juta, yang B adalah 1 juta. Kemudian kita dapat informasi ternyata yang penjualan si A ini itu adalah yang 800.000 ini bersifat secara kredit. Nah, sedangkan yang B ini semuanya secara tunai penjualannya. Jadi di sini di perusahaan A punya uang kas sebesar 200.000, sedangkan perusahaan B itu memiliki uang kas sebesar 1 juta. Nah, informasi ini itu kemudian kita akan memberikan atau kita mendapatkan persepsi yang berbeda akhirnya. Kita akan sepakat kalau disuruh memilih antara perusahaan A dan perusahaan B, maka kita akan memilih perusahaan B. Kenapa? Karena perusahaan B itu memiliki uang kas yang lebih banyak dibandingkan yang perusahaan A. Tetapi secara kinerja antara perusahaan A dan perusahaan B itu sama, yaitu apa? Penjualannya sama-sama nilainya 1 juta. Tetapi dari sisi kondisi keuangan perusahaan, maka B itu lebih baik dibandingkan dengan yang A. Nah, ini pentingnya informasi. Maka di dalam laporan keuangan itu disusun menggunakan yang accrual. Artinya, ketika perusahaan A ini itu memiliki penjualan sebesar 1 juta, ya, yang di mana 800-nya itu secara kredit, 800.000 kredit, dan tunainya adalah 200.000, ini tetap kita catat di dalam laporan keuangan perusahaan A, itu adalah penjualan sebesar 1 juta. Begitu juga dengan yang B. Ini adalah dicatat sebesar 1 juta. Karena berdasarkan accrual. Accrual itu adalah berdasarkan peristiwa. Bukan berdasarkan ada uang kas atau tidak ada uang kas. Berbeda dengan kalau menggunakan cash basis. Kalau menggunakan cash basis, maka nanti laporan keuangan itu disusun atau transaksi keuangan itu dicatat berdasarkan aliran kas. Ya.
Maka kalau kita berdasarkan cash basis, perusahaan A ini akan dicatat penjualannya itu sebesar 200.000. Sedangkan yang B itu akan dicatat sebesar 1 juta. Nah, ini kalau menggunakan cash basis. Kalau menggunakan cash basis itu kita mencatatnya berdasarkan aliran kas. Kalau seandainya tidak ada kas yang diterima, maka transaksi tersebut tidak perlu dicatat dalam laporan keuangan. Nah, itu bedanya laporan keuangan yang disusun menggunakan asumsi dasar accrual sama menggunakan cash basis. Pertanyaannya adalah, manakah yang lebih valid antara cash basis dengan accrual basis kalau menurut Anda? Masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Memang asumsi dasar ini itu menjadi perdebatan antar para ahli dalam akuntansi. Lebih baik accrual atau lebih baik cash basis. Kenapa begitu? Karena kalau kita berdasarkan pada accrual, kelebihannya adalah semua transaksi itu bisa tercatat dengan baik. Kalau kita lihat di sini, perusahaan A itu tetap bisa diakui kinerjanya sebesar 1 juta. Begitu juga dengan perusahaan B, diakui sebesar 1 juta. Karena betul-betul real mereka melakukan penjualan. Hanya saja yang satunya bersifat ada kreditnya, secara kredit itu 800.000 non tunai, dan perusahaan B dilakukan secara tunai 1 juta. Begitu ya. Jadi sama-sama diakui di sini kalau menggunakan accrual basis. Bandingkan dengan cash basis. Kalau cash basis di sini, kinerja perusahaan A itu hanya diakui sebesar 200.000 saja. Dan perusahaan B itu diakui sebesar 1 juta. Padahal secara real antara perusahaan A dan perusahaan B ini itu juga sama nilai penjualannya. Sama-sama menjual barang senilai 1 juta. Perusahaan A 1 juta, perusahaan B 1 juta. Hanya saja di sini yang perusahaan A itu 800.000 non tunai, sedangkan yang B semuanya itu adalah secara tunai. Maka kalau menggunakan dasar cash basis ini, kelemahannya adalah kinerja atau informasi yang dihasilkan itu tidak lengkap. Karena sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif cash basis ini, maka seakan-akan perusahaan A itu lebih jelek daripada perusahaan B. Karena secara kinerja, ya, secara kinerjanya dianggap tidak mampu menjual, yang B itu dianggap mampu menjual senilai 1 juta, sedangkan yang A itu dianggap mampu menjual sebesar 200.000. Padahal secara real, perusahaan A dan perusahaan B itu sama-sama menjual barang senilai 1 juta. Nah, itu adalah kelemahan dari cash basis. Tetapi ada juga kelemahan dari accrual basis, di mana di dalam accrual basis ini, kalau kita lihat kelemahannya apa? Yaitu karena ada sisi prediksi. Ya, ada sisi prediksi. Artinya penjualan yang dilakukan sebesar 1 juta ini ternyata itu tidak menghasilkan kas. Artinya apa? Ini harus diprediksi ada risiko. Risikonya apa? Apakah nanti nilai 800.000 ini bisa dikoleksi secara kasnya di masa yang depan? Kan bisa jadi kita sudah menyatatnya kinerjanya 1 juta nih. Ternyata di masa yang datang yang bisa ditagih itu tidak 800.000, misalkan hanya 500.000. Sedangkan sisanya yang 300.000 itu kita anggap tidak bisa dilunasi oleh si pembeli, misalkan begitu. Nah, ini kan akan berdampak seakan-akan bahwasanya terjadi kecurangan, begitu ya, terjadi kecurangan. Ya, di sini ada risiko, memang ada risiko tentang sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Tetapi tadi ada kelebihannya di accrual ini, semua transaksi bisa tercatat dengan baik. Nah, coba kita lihat sekarang kelebihannya dari cash basis itu adalah
Apa yang tercatat itu adalah real yang menghasilkan uang, sehingga kita bisa tahu di sini dengan cepat bahwasanya perusahaan A itu kurang baik kinerjanya dibandingkan perusahaan B dalam sisi kondisi keuangan, ya, kondisi keuangan. Selagi kondisi keuangan. Tetapi kelemahannya adalah ada transaksi yang tidak bisa dilaporkan. Sehingga apa? Sehingga pembaca laporan keuangan atau pengguna laporan keuangan itu mendapatkan informasi yang terdistorsi. Seakan-akan di sini perusahaan A itu kinerja penjualannya lebih jelek dibandingkan perusahaan B. Padahal secara nyata perusahaan A itu mampu menjual barangnya senilai 1 juta dan B juga mampu menjual barangnya sebesar 1 juta. Nah, kira-kira Anda memilih mazhab yang mana nih? Mazhab actual basis atau mazhab cash basis? Sedangkan secara real saat ini laporan keuangan itu menggunakan asumsi cash basis. Artinya semua transaksi keuangan itu selama itu betul-betul real terjadi itu harus dicatat di dalam laporan keuangan. Bagaimana dalam Al-Quran sendiri? Apakah dalam surat Al-Baqarah 282 itu menggunakan cash basis atau accurate basis? Nah, silakan Anda analisis, Anda tulis kira-kira seperti apakah menurut Anda. Oke, sampai jumpa. Ketemu lagi nanti di dalam topik yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.